Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Penny Lestari di kelas 5. Di sini Bu Penny akan mengampu mata pelajaran PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Sudah siap belajar? Sudah ya. Selamat menyimak, tetap semangat, tetap di rumah ya. Oke, di kelas 5 PLH terdapat 3 bab. Yang pertama pada semester 1 ini ya. Yang pertama ada menanam berbagai jenis tanaman. Yang kedua ada pola hidup sederhana. Yang ketiga ada pencemaran lingkungan. Di sini Bu Penny akan membahas bab 1 yaitu menanam berbagai jenis tanaman. KD 1.1 yaitu mengenal tanaman obat. Yuk kita bahas satu-satu yuk. Yuk. Menanam tanaman obat. Nah, salah satu pelestarian lingkungan adalah dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekitar rumah. Nah, lahan kosong di sekitar rumah ini dapat digunakan untuk menanam tanaman hias atau tanaman sayur ataupun tanaman obat keluarga atau yang disebut dengan toga. Apa sih tanaman obat itu? Nah, apa saja jenisnya? Yuk kita bahas yuk. Kemudian ada definisi tanaman obat. Apa yang kamu ketahui tentang tanaman obat? Ya, tanaman obat adalah tanaman yang memiliki manfaat seperti obat. Tanaman obat ini biasanya digunakan untuk mencegah atau mengobati berbagai penyakit. Kita patut bersyukur anak-anak. Karena apa? Karena Indonesia itu memiliki banyak jenis tanaman obat yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah mempunyai resep yang berbeda-beda, ya. Tergantung dari kebutuhannya masing-masing, ya. Selain itu, tanaman obat ini juga bisa meminimalisir efek samping dari obat kimia, ya. Nah, kalian mau tahu nggak apa saja jenis tanaman obat? Yuk, yang pertama ada yang namanya jahe. Jahe adalah tanaman obat yang berupa umbi-umbian. Tanaman obat ini merupakan mempunyai aroma yang kuat dan mempunyai warna yang coklat, ya. Jahe sangat terkenal dan mempunyai banyak sekali manfaatnya, anak-anakku semua, ya. Masyarakat Indonesia biasanya menggunakan jahe ini sebagai wedang jahe karena cuaca yang sangat ekstrim, yang dingin, ya. Pada musim hujan biasanya masyarakat ini menggunakan wedang jahe sebagai untuk penghangat tubuh, guys. Selain itu ternyata obat jahe ini juga bisa mengobati obat gatal, ya. Dan bisa juga sebagai penangkal gigitan ular, ya. Kemudian yang kedua, tanaman obat yang harus kalian ketahui adalah daun sirih. Daun sirih digunakan untuk nginang pada zaman dahulu, ya, atau menyirih. Makanya kenapa pada zaman dahulu para nenek-nenek itu giginya yang selalu putih, ya. Karena dia biasanya menginang. Ini juga bisa memperkuat gigi, ya. Selain itu tanaman rabat ini juga mempunyai banyak manfaat lainnya, seperti bisa menyembuhkan mata yang sedang sakit atau mimisan, ya, atau bisa untuk obat sakit gigi atau gatal, ya. Caranya sangat mudah sekali. Daun sirih ini bisa direbus, kemudian bisa kita minum. Kalau dengan mata kita bisa kedipkan di dalam air daun sirih tersebut. Oke, yang ketiga adalah jambu biji. Apakah kamu sering mengkonsumsi jus jambu biji? Oh, sering, Bu. Oh, ya. Jambu biji adalah salah satu tanaman buah tropis, ya, yang mempunyai banyak biji. Tanaman jambu biji ini terkenal dapat menyembuhkan diare, ya. Daunnya itu dapat menyembuhkan diare. Kemudian dapat menyembuhkan demam berdarah. Nah, ini adalah buahnya itu biasanya di jus diminum bagi mereka yang mempunyai penyakit demam berdarah. Kemudian manfaat lain ini dapat menurunkan kolesterol, meredakan ke perut kembung. Yang biasanya buah jambu ini bisa semuanya bermanfaat, ya. Daunnya bisa menghentikan diare. Kemudian ada ranting mudanya dan juga akarnya, semua berguna untuk kesehatan. Yang keempat itu ada lidah buaya, ya. Sudah tahu kan lidah buaya?
Tanaman ini biasanya digunakan untuk penyubur rambut nggih. Batangnya berbentuk bulat atau pipih dan berwarna hijau. Lidah buaya mempunyai ciri khas pada daunnya nggih, yang tunggal dan bergerigi atau lancip nggih. Lidah buaya ini dapat digunakan sebagai obat sembelit atau ambeien, bisa menurunkan kadar gula dan pengobatan kulit. Maka dari itu silahkan kalian menanam lidah buaya karena manfaatnya ini sangat banyak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah temulawak. Temulawak ini sekilas mirip dengan kunyit yang warnanya sama-sama kuning. Tetapi temulawak ini bentuknya lebih besar dan bulat daripada kunyit. Jadi dilihat dari tanamannya, batang temulawak ini dapat tumbuh hingga 2 meter anakku semua. Jadi tinggi sekali. Temulawak ini bisa dijadikan obat penambah nafsu makan ya. Selain itu, temulawak juga dapat digunakan untuk mengurangi kerusakan hati dan anti radang ya. Oke, yang selanjutnya adalah kunyit. Kunyit ini mempunyai warna yang sangat terang dan cerah, warnanya kuning, sehingga biasanya masyarakat Indonesia ini menggunakan kunyit ini sebagai bahan pewarna alami ya, atau bisa juga dijadikan bahan untuk masakan ya. Karena kunyit ini ternyata juga banyak manfaatnya anak-anakku semua ya. Ini kunyit ini biasanya orang Indonesia itu membuatnya dengan ramuan kunir asam ya. Ini juga bisa menyembuhkan perut kembung, bisa sebagai antibakteri atau anti jamur, dan juga bisa menumbuhkan nafsu makan pada kita ya. Kemudian selain itu dia juga mengandung antiinflamasi yang meredakan batuk dan bengkak. Oke, yang selanjutnya adalah serikaya. Kalian tahu tanaman buah serikaya? Nah, buah yang sering dibuat es ini mempunyai banyak manfaatnya, mulai dari akar, daun, dan buah hingga bijinya anak-anakku semua ya. Buah ini memiliki duri yang lunak dan berwarna hijau. Daging buahnya berwarna putih yang membungkus bijinya dan berwarna hitam ya. Daunnya biasanya digunakan untuk mengobati penyakit batuk dan demam serta diare. Buahnya berfungsi sebagai daya tahan tubuh. Selain itu juga bisa menjaga sistem pencernaan ya. Sekianlah pembelajaran hari ini tentang mengenal tanaman obat ya untuk anak-anakku semua. Terima kasih sudah menyaksikan atau menyimak video dari Bu Beni ya. Untuk tugasnya ya, silahkan kalian memfoto jenis tanaman obat yang ada di sekitar kalian ya. Misalnya di rumah saya Bu ada jahe. Kemudian di rumah saya Bu ada kunyit. Di rumah saya Bu ada serikaya. Silahkan difoto, kemudian tuliskan di bawah foto tersebut, tuliskan manfaatnya ya. Nah, silahkan nanti dikirim ke WA grup. Kalau misalnya kalian malu, boleh dilewat capri. Jadi tugasnya memfoto jenis tanaman obat yang ada di sekitar kalian, kemudian sebutkan manfaatnya ya. Bu Beni tunggu anak-anakku semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.